Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa bagi setiap kita, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Tema kita kali ini adalah tentang persepuluhan. Kata persepuluhan pasti sering terdengar di telinga kita. Banyak sekali pandangan tentang persepuluhan. Sampai hari ini pun masih banyak orang Kristen yang mempertanyakan, apakah orang Kristen wajib memberikan persepuluhan? Pertama-tama, kita harus mengetahui apa kata Alkitab mengenai persepuluhan. Persepuluhan adalah perintah Allah kepada bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama. Persepuluhan pertama kali terjadi disebutkan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan berkata, Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kejadian 14 ini menceritakan tentang Abraham diberi keberanian untuk menyerang. Atas kuasa Tuhan, Abraham menang perang. Abraham diberkati Tuhan atas kemenangannya dalam peperangannya. Sebagai orang yang ingin bersyukur kepada Tuhan, Abraham memberikan persepuluhan kepada Imam Melkisedek. Kisah ini menceritakan bahwa inilah pertama kali persepuluhan dicatat di dalam Alkitab. Seperti yang kita ketahui, Abraham adalah nenek moyang bangsa Israel. Maka persepuluhan yang dilakukan Abraham sebelum ada bangsa Israel, dan hukum Taurat juga belum ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum ada bangsa Israel dan hukum Taurat, Abraham telah memberikan persepuluhan. Kemudian persepuluhan terjadi di zaman Musa, yaitu di dalam Bilangan 18 ayat 21. Firman Tuhan berkata, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi, persepuluhan diberikan kepada Bani Lewi untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, yaitu pekerjaan pada kemah pertemuan. Kemudian, di dalam Bilangan 18 ayat 26 dikatakan bahwa Bani Lewi yang mendapat persembahan persepuluhan dari bangsa Israel ternyata juga harus mempersembahkan persembahan persepuluhannya kepada Allah sebagai persembahan khusus. Selanjutnya, di dalam Ulangan 14 ayat 28, firman Tuhan berkata, pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu, dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang ada di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi, jelas sekali dikatakan bahwa persepuluhan itu tidak hanya untuk orang Lewi, tetapi persepuluhan juga untuk orang asing, anak yatim, dan janda. Selanjutnya, persepuluhan dalam konsep perjanjian baru. Dalam perjanjian baru,
tidak ada perintah kepada orang Kristen tentang persepuluhan. Tetapi dalam 1 Korintus 16 ayat 2 firman Tuhan berkata, "Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang." Paulus mengajarkan bahwa orang-orang percaya harus menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepuluhan adalah persembahan kepada Allah yang berasal dari pendapatan atau berkat yang diberikan Allah kepada kita. Berikutnya adalah, apakah orang Kristen wajib memberikan persepuluhan? Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Malaiki 3 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau?" Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Allah adalah sumber segala berkat. Oleh karena itu, penghasilan yang kita peroleh adalah berkat dari Tuhan. Persepuluhan adalah sikap kejujuran kita kepada Allah. Orang lain tidak bisa menilai kejujuran kita dalam memberikan persepuluhan. Tetapi hati kita dan Allah pasti mengetahui kejujuran kita di dalam memberikan persepuluhan. Selanjutnya, di dalam Malaiki 3 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Melalui pembahasan kali ini, saya tidak mengatakan kalau persepuluhan itu wajib atau tidak dilakukan di dalam kehidupan orang Kristen, karena pasti akan ada yang menyangkal. Persepuluhan adalah wujud dari kasih kita, ketaatan, dan iman kita kepada Tuhan. Namun, yang saya ingatkan di sini adalah bahwa ada janji Tuhan di balik persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan. Oleh karena itu, agar janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan di dalam Malaiki 3 ayat 10, kita harus terlebih dahulu setia dalam persepuluhan. Dengan memberikan persepuluhan, Tuhan mengajarkan kita seperti seorang anak menyenangkan hati orang tua kita. Ingat, Tuhan pasti menepati janjinya. Kita harus ingat, saat mengembalikan persepuluhan, kita harus memberinya dengan sukacita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Saat mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, seharusnya kita tidak boleh memiliki motivasi agar Tuhan memberkati kita. Meskipun kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan berkat itu kepada kita. Oleh karena itu, setialah dalam memberikan persepuluhan. Amin. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.